pagi. BKSDA itu apa kepada alam? Banyak pantai yang bagus-bagus. Nah, bintang tamu kita yang Kemudian ada ekosistem. jangan lupa untuk terus pantengin, tongkrongin channel YouTube-nya Balai KSD NTB karena nanti di episode berikutnya akan ada banyak giveaway yang akan kita berikan kepada sobat harmoni yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa ya. Salam harmoni. Halo Sobat Harmoni, ketemu lagi dengan saya Gangga Widharma, host dari podcast Harmoni ini. Ini episode kelima, episode yang spesial, karena saya akan didampingi oleh pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Kita terakhir ketemu di episode ketiga ya, karena kemarin di episode keempat itu spesial diisi oleh teman-teman dari seksi konservasi wilayah 2 Sumbawa. Ada Kak Stefani, Kak Manunggal, dan Kak Gani. Nanti yang belum nonton episode 4 bisa nanti lihat di linknya ya. Dan hari ini sudah ada di samping saya, pribadi yang tadi saya bilang cukup hebat dan luar biasa, beliau lah yang paling bertanggung jawab nih akan keindahan dan keasriannya Provinsi NTB. Oh, berat sekali. Iya, kan kalau orang ke NTB itu pasti kan, oh pantainya indah gitu kan, oh Sembalun yang sejuk gitu. Nah, beliau lah komandan kita nih yang paling berat amanahnya nih untuk menjaga itu. Bapak Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Bapak Julmansah Esut MAP. Nah, nanti kita kenal lebih dekat dengan beliau, kita kulik ya. Mari Pak, kita sapa dulu Pak. Halo teman-teman. sahabat harmoni ya. Ya, Sobat Wah. Harmoni. Mudah-mudahan semuanya harmoni. Ya, alam harmoni, semuanya harmoni. Iya, memang itu tujuannya. Kita bikin harmoni biar semua harmoni, termasuk rumah tangga kita Pak. Berasa kayak suami istri. Jadi gini, kan kalau di NTB itu Pak ada panggilan akrabnya tuh Pak. Antara yang dulu kan Pak Gubernur kita panggil dia TGB, Iya, kemudian iya, iya. pengganti beliau kita panggil Bang Zul, Iya. kemudian Bu Wagub, Umi Rohmi, kemudian sekarang Mi Gito ya. Iya, iya, betul. Kalau Pak Kadis LHK Provinsi NTB ini panggilan akrabnya apa nih? Kalau saya panggil Bang, orang nanti salah sebut ya. Heeh, Dikiranya Bang Zul, sayanya Bang Zul yang lain gitu. betul. Mungkin paling nyamannya Mas aja deh. Oh Mas ya? Iya. Iya, Mas ya, udah yang umum ya. Yang umum ya. Ya, kirain tadi maunya Bang Jul. Aduh, jangan Bang Jadi Jul ya. anak Betawi asli ya. Shopnya sudah ada Bang Jul yang Sudah ada lain brandingnya sudah sebelumnya, kuat ya. betul. Nggak bisa digantikan tuh. Berarti Mas Jul. Mas Jul ini asli dari Saya Sumbawa. Sumbawa. Tepatnya di Saya lahir di Kecamatan paling timur di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Di Kecamatan Empang, sekitar 92 kilo dari kota Sumbawa besar. jauh juga ya. 1,5 jam. Ya. Satu setengah jam. Berarti lahir besar di Empang atau gimana? Saya SD di kampung di Empang, Kecamatan Empang. SMP, SMA di Sumbawa besar. Oh iya. Berarti SD, SMP semuanya full di Semua di Sumbawa. Sumbawa. Iya. Kemudian berarti masuk ke hutannya itu SMA 92. 92 ya. Kok bisa tuh Pak? SMA di Sumbawa, kemudian kepikiran nih, saya masuk kuliahnya di kehutanan gitu. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Ya, sebenarnya sih pertimbangan pertamanya itu tidak banyak insinyur kehutanan zaman itu. Oh enggak, betul. Ya kan? Karena kan di Unram di Mataram itu belum ada kehutanan. Ya semuanya insinyur pertanian, insinyur peternakan. Saya punya banyak kakak itu sarjana peternakan, insinyur peternakan, insinyur pertanian. Saya bisa cari apa yang kira-kira yang belum banyak. Kebetulan di SMA saya lebih senang biologi. Jadi waktu saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu memang sukanya biologi. Senang menghafal nama-nama Latin tanaman gitu ya. Cocok berarti. Hewan-hewan gitu. Hanya itu aja. Kalau yang kimia fisika saya nggak terlalu kuat. Kalau biologi saya menikmati lah ya. Menikmati. Jadi itu yang membuat kemudian memilih kehutanan. Di kampung di Sumbawa sendiri kan tidak ada yang mengarahkan. Kenapa milih kehutanan? Kita nggak punya bayangan itu. Kehutanan kerjanya apa? Yang kita lihat cuman mandor reboisasi yang kalau di kampung itu kan ada ya. Betul, ada. Saya kecil itu di kampung itu di Empang itu beberapa kali
ngisi polybag ikut pembibitan persemaian. itu ya? Iya. Pembibitan Itu persemaian masih itu ya? kecil-kecil, kita nggak Oke. tahu ini kerja apa gitu. Saya masih ingat beberapa nama mandor di sana yang Oke. zaman itu kan mandor itu sudah ngeri Ngeri itu. ya. Orang nyebut namanya dia orang takut Betul, zaman betul. itu. Terakhir, udah pernah komunikasi lagi dengan mandor-mandor tersebut? Cuma jauh sekali ini ya. Jauh ya, Umur ya saya paling masih ya. SD kelas-kelas 3, 4, 5 ya. Eh, ada mandor-mandor buat persemaian. Saya baru tahu, baru nggak sekarang gitu. Ternyata namanya apa, pembuatan bibit. Ya. Maksudnya gini Pak, siapa tahu ada yang masih ingat gitu. Pak, saya dulu loh Pak, yang Bapak, yang bantuin Bapak dulu isi polybag gitu. Sekarang tahu-tahu jadi kepala dinas gitu kan. Saya masa kecil saya nggak begitu Pak, jadi nggak sampai jadi kepala dinas Pak. Berarti tadi ya, karena di SMA senang dengan pelajaran biologi, kemudian sedikitnya insinyur kehutanan di Sumbawa, akhirnya memilih untuk itu di Jogja ya kalau Iya. nggak salah ya. Karena nggak ada pilihan lain ya. Kalau ada di Mataram kita ngapain jauh-jauh. Betul ya. Iya, itu ya tadi sekilas ya masa kecil beliau habis di Sumbawa, kemudian menuntut ilmu di Jogja, kemudian pulang kampung nih, langsung penempatan di Sumbawa Pak ya? Enggak. Saya dulunya kan setelah kuliah 98 ya, setelah reformasi itu kita pulang ke Mataram, kemudian bergabung di NGO namanya LP3IS. Oh iya. Kita ngerjain project waktu itu Ford Foundation di Sesaut, di 2 lokasi, di Sesaut sama di Bakat Munti namanya. Bakat Munti itu di KSB yang sekarang menjadi tempatnya bendungan Bintang Banu. Saya kerja di lapangan setahun di proyeknya Ford Foundation dengan LP3IS, kemudian ditarik dari KSB, terus di kantor ngerjain beberapa proyek sama teman-teman, masuk Sesaut, Santong. Berarti zamannya yang saya ingat tuh zamannya siapa ya? Kang Budi Setiawan tuh ya? Duluan saya. Oh masih dulu. Budi kan dikirim sama IPB kan, sama Profesor saya lupa tuh. Situ kemudian ketemulah sama istrinya di situ di Sesaut. Iya, betul dah. Budi itu masih panjang rambut dia. Berarti udah lama sekali. Berarti di NGO dulu, kemudian ke birokrasinya kapan dulu Pak? Saya di NGO 2099, 2021. Di akhir 2003 saya masuk birokrasi. Jadi udah 4 tahun lah 4 tahun sampai 5 tahun lah di NGO. Yang kita ngerjain proyek-proyek masyarakat gitu. Kemudian melakukan PRA, riset. Baru di 2003 akhir, kan TMT-nya kan per Desember 2003. 2003 ya? Masuk, kemudian ditempatkan di staf di Dishub Sumbawa. Itu betul-betul dari tapak ya, dari kan di NGO itu kan di tapak ya. Pak ya. Sekarang ada di puncak nih Pak. Luar biasa. Tapi bekerja itu ternyata banyak manfaatnya. Betul Pak. Karena waktu di NGO kan tertempa oleh, kita hanya dikasih motor sepeda udah, datang ke Santong, datang ke Tumpak, zaman itu kan masih susah. Jauh kan, Sesaut Santong kan jauh sekali. Jauh, Santong di Lombok Utara. Lombok Utara kan. Kadang-kadang ke Tumpak, kadang-kadang ke Selelos. Tumpak Selatan. Iya. Itu keliling-keliling Lombok itu. Jadi pengalaman lapangan itu yang menempa Bapak sampai masih sukses seperti ini. Oke, tadi langsung di Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa Pak ya? Ya, Kabupaten Sumbawa. Berarti dari awal tuh hanya di kehutanan terus gitu Pak ya? Saya sempat 2 tahun di Bapeda Sumbawa. Di Bapeda. 2 tahun, setelah itu di 2010-2011 saya pindah ke KPH. Jadi 2010 itu kan generasi awal KPH saat KPH Batu Lanti bareng dengan KPH Rinjani Barat, kemudian Tambora, itu kan yang provinsi ya. Iya. Saya jadi ingat nih kalau nggak salah dulu yang jadi role model itu kan ada di NTB itu ada Rinjani Barat sama Batu Lanti ya. Kemudian Kang Dani jadi ketua asosiasi KPH. Saya sekretaris. Pak Jul jadi sekretarisnya. Sampai sekarang nggak ada yang mau. Jadi sekarang masih sekjen ya Pak? Iya. Atau nggak jadi ketuanya sekarang karena Kang Dani udah pensiun gitu? Nggak tahu nih, belum. Akhirnya kemudian dulu waktu 10 tahun awal-awal bangun KPH itu kan kompak ya. Okay. Kompak. Jadi sebenarnya Korsa Rimbawan itu terajut oleh KPH. Kita betul-betul sekat-sekat alumni, sekat-sekat daerah, agama, etnis itu lebur. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Cair semua. Cair semua kita. Hanya diikat oleh KPH. Karena
Karena pada waktu itu 2010 sampai 2020 paling tidak ya, karena kan begitu muncul UCK kan langsung buyar semua. Atau paling tidak begitu masih dirjennya Bambang Supi, masih adanya almarhum Pak Ismugiono, direktur di kementerian, Ya. itu masih kompak gitu. Jadi betul-betul kita terajut oleh 600-an KPH sih. 600 KPH Iya. Indonesia ya. Luar biasa ya. Apa lagi? Sebenarnya apa lagi nih? Ya, tadi sekilas. Kemudian pernah tadi ke Bapeda, kemudian jadi di KPH. Selain kehutanan, selain Bapeda tadi ada lagi, Pak? Hanya itu aja. Baru kemudian setelah kepala bidang planologi di DLHK, kemudian ikut open bidding di perpustakaan, Dinas Perpustakaan Kearsipan di tahun 2021 kalau tidak salah. Baru saya keluar dari DLHK di Dinas Perpustakaan 1 tahun 3 bulan. Oh ya, berarti tadi kan saya bacakan lengkap tuh. Pak Julmansa Esot MAP. Berarti MAP itu manajer arsip dan perpustakaan. MAP itu bukan ya, Pak ya? Magister Arsip dan Perpustakaan. Oh, maaf saya salah. Maaf Sobat Harmoni. Saya kira manajer arsip dan perpustakaan tadi. Jadi dari Dinas Perpustakaan daerah kemudian menjadi kepala dinas LHK Provinsi. Ini tahun keberapa, Pak? Ini saya masuk tahun kedua di DLHK. Tahun kedua. Ya, kira-kira kalau Islam 2-nya masuk tahun keempat mungkin. 3 tahun 3 bulan di perpustakaan, di DLHK ini hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. 2 tahun kurang 5 bulan. Oke, Pak. Jadi Sobat Harmoni, tadi kita sudah kulik-kulik sedikit tentang profil dari Pak Kadis LHK, Mas Jul. Beliau ternyata asli orang Sumbawa, dari kampung, dari Empang ya. Yang dulunya tukang isi polybag di Bibit, sekarang menjadi kepala dinas LHK Provinsi NTB. Ya, saya masih ingat waktu kecil itu kita buat isi polybag itu atapnya bukan pakai paranet, tapi pakai kelapa itu ya. Itu ada nama hamparan sawah di kampung kami itu namanya Rumah Tampek. Oh, Rumah Tampek. Rumah itu sawah. Jadi tampek itu kayak tepuk begitu lah ya. Orang nepuk-nepuk gitu. Tampeknya. Jadi jarak rumah ke sawah itu hanya 100 meter ya. Oh, dekat aja gitu. Dekat. Jadi itu tempat kita bermain waktu kecil, main bola. Ketika mereka habis panen, sawahnya hilang kan, rata itu. Buat kita main bola di situ. Nah, di situ ada persemaian di situ. Persemaian. Iya. Kita harus jadi kita sebagai anak muda walaupun dari kampung jangan takut untuk bermimpi, Pak Kades, itu pesannya. Meskipun saya nggak bermimpi. Oh, nggak bermimpi, malah nggak bermimpi. Pokoknya jangan pernah takut, suatu saat kita pasti akan sukses seperti Pak Kadis. Oke, tadi selanjutnya kita akan bicara lebih serius sedikit Pak Kades ya. Kita akan bicara tentang mungkin yang pertama nih 2023 ini tahunnya, kalau kacamata saya nih kemaraunya sangat panjang nih. Jadi agak kerja keras kayaknya nih 2003 nih Pak Kadis ya. Gimana Pak Kadis ya? Ya, kemarau panjang itu sudah konsekuensi dari perubahan iklim. Satu situasi yang kita tidak agak susah menduganya meskipun bisa diprediksi. Nah, terkadang kemampuan prediksi yang kita lakukan tidak diiringi dengan kemampuan kita untuk siap menerima dan beradaptasi dengan situasi. Masuk misalnya kalau situasinya sudah diketahui sejak awal. Ya, mungkin teman-teman di sektor-sektor tertentu bisa kemudian melakukan mitigasi dari upaya. Tidak menganjurkan menanam tanaman yang butuh air banyak, sementara kemaraunya panjang. Itu mungkin salah satu cara. Strateginya ya. Tapi saya kira itu cara alam memberikan respon sebenarnya kepada manusia. Selama manusia memberikan energi negatif kepada alam, maka alam pasti memberikan energi negatif. Ya, imbal baliknya sama gitu ya. Betul. Itu tadi masih terkait dengan 2023. Kemudian di tahun 2023 ini kan sudah mau habis akhir tahun nih Pak. Target-target yang sudah ditetapkan di awal tahun itu mana yang sudah tercapai atau mungkin ada beberapa yang butuh effort lebih sehingga di akhir tahun ini bisa tercapai, mungkin bisa kita sampaikan ke Sobat Harmoni. Memang agak berat ya menjadi kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan karena digabung dua sektor yang sama-sama berat.
Dua sektor sama-sama berat ini ibaratnya kita mengurus dari puncak gunung sampai ke dapur orang. Sampai ke dasar laut juga ya. Sampai ke dasar laut juga. Jadi sebenarnya saya ini kadis alam semesta sebenarnya. Betul. Kalau Tinggal di hanya kehutanan saja itu masih bisa. Masih Atau bisa. hanya LH saja masih agak mudah ya. Tapi ini dua-duanya juga dalam situasi negara seperti ini agak berat ya. Karena kita masih butuh usaha untuk mengedukasi orang, bukan hanya masyarakat, tetapi juga di tingkat pemerintahan saja itu kan masih banyak hal yang terus berubah gitu. Iya, Jadi betul. kestabilan regulasi, kestabilan politik, kestabilan itu banyak sekali. Sehingga itu yang membuat kemudian ya seperti kita mengerjakan sesuatu yang harus selesai hari ini. Padahal sebenarnya kan apa yang kita kerjakan hari ini ya nanti beberapa tahun baru kelihatan. Baru kelihatan hasilnya, betul. Apa yang kita tanam nanti belakangan baru kita tahu hasilnya. Ya, Sobat Harmoni, masih dengan Pak Kadis LHK Provinsi NTB, Mas Jul. Ini kemudian Mas Jul. Kok enak sih rasanya Mas Jul, akrab banget. Iya. Apa namanya? Capaian-capaian 2023 ini apa aja nih? Ya. Oh, maaf, kopinya datang nih. Maaf. Ya. Kita break dulu, kita kopi dulu nih. Baru dijawab ya. Ini kopi dari mana ini? Kopi Tambora. Kopi Robusta ya. Iya, Robusta. Robusta ini agak sedikit pahit. Nanti Pak Kadis penikmat kopi juga ini. Ya, agak sedikit pahit. Berbeda sama Arabica. Arabica agak asam ya? Asam. Bisa lebih cocok Arabica. Nah, supaya tidak ini saya tambahin gula merah. Nah, terasa lebih enak ketimbang gula putih. Iya. Dan lebih sehat juga. Kita pakai gula aren. Biasanya berapa bungkus Pak Kadis kalau? Sebenarnya tergantung sih, kopi itu nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Kan kita tidak hendak minum kopi dan tidak minum gula merah ya, minum kopi. Minum kopi bukan minum gula gitu. Berarti di rumah nyetok kopi nih Pak Kadis? Saya sih bukan pengopi sebenarnya. Cuman kalau pas di lapangan hasrat untuk kopi itu tinggi. Terutama di lokasi-lokasi yang memang dia produsen kopi. Saya waktu masih di KPH Sumbawa di Batu Lantis, saya 8 tahun jadi kepala KPH. Berarti yang tepal itu Batu Lantis? Punik saya. Oh, yang Punik. Iya. Itu kopi Punik itu kopi menurut saya kopi paling enak. Betul. Saya sepakat dengan Arabica Punik itu menurut saya taste-nya itu dahsyat. Mungkin hampir sama dengan Gayo. Oh, yang Punik itu ya? Saya kalau Punik baru dengar cerita aja sih. Kalau tepal udah pernah. Kayaknya coba. KSDA mesti diajak ngopi ke Punik. Betul. Nah, ini kan harusnya Pak Arab itu ajak kepala BKSDA itu. Punik. Tes kopi. Apalagi bisa Punik. Bawa gitar ke Punik itu kan, wah bisa musik di ketinggian 120 mdpl itu keren. Iya, kalau saya tanpa gula biasanya Pak Kadis. Jadi pure dapat kopinya. Iya, kalau Arabica saya tanpa gula. Tapi kalau Robusta mesti betul. Iya, agak. Cuman gulanya mesti gulanya. Keras pahitnya. Masih ingat pertanyaan saya Pak Kadis? Masih ingat pertanyaan saya? Masih ingat. Capaian 2023. Biasanya kopi itu merangsang untuk orang. Oh iya, betul, lebih lagi. Ingat betul. Cuma sebelum saya jawab, saya seruput dulu. Angkat dulu. Sobat Harmoni juga kalau mau ngopi silahkan bikin kopi dulu. Kopi Tambora, kopi Ponis, kopi Tepal ya. Banyak kopi dari NTB ya. Ya, capaian secara umum ya. Mungkin agak kualitatif. Oke. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan tentunya kan. Kalau sektor lingkungan hidup, menurut kami NTB sebagai provinsi yang kapasitas fiskalnya kecil, dan kita punya APBD kan sekitar 5,7 triliun. Tetapi oleh pemerintahan sebelumnya, Bang Zul Umi Rohmi itu memberikan porsi yang relatif besar, tanda petik ya, pada isu lingkungan hidup. Ini sebenarnya cara berpikir negara-negara maju, menjadikan isu lingkungan itu sebagai isu utama. Kenapa? Karena tempat kita hidup ini lingkungan yang nyaman, yang asri, yang hijau. Nah, di negara-negara maju misalnya negara-negara Nordic country, Skandinavia itu, atau di Singapura tetangga kita yang terdekat, mereka sudah memberikan porsi kepada isu sustainability, keberlanjutan sebagai isu utama.
Kalau sustainability itu kan tidak hanya lingkungan, tapi Betul, semuanya harus semuanya. sustain. Ekonomi juga harus sustain, Sustain, ya. semuanya. Lingkungan semua. Nah, jadi kata mereka itu sekarang, tagline-nya mereka negara-negara maju seperti Nordic country itu, sustainability itu menjadi engine of economic growth-nya. Jadi mesin penggerak ekonomi negara mereka. Menurut saya benar juga. Ketika kita mengolah NTB dengan sustain, industrinya sustainable, berkelanjutan semua. Pariwisatanya sustain, tourism, forestnya sustain forest, ya, waste manajemennya sustain, semua sustain. Itu akan menghasilkan satu situasi yang nyaman. Kalau tourismnya sustain, ya, keberlanjutan, pariwisata yang berkelanjutan, orang pasti akan kembali lagi ke NTB. Tetapi kalau tourism without sustainability, orang datang sekali tapi nggak balik-balik. Ya, karena sampahnya di mana-mana. Kecewa ya. Kecewa. Pantai boleh indah, tapi kalau bertebaran sampah, itu orang akan balik-balik. Jadi sebenarnya kalau boleh saya mengatakan, 5 tahun terakhir cara mengelola NTB itu sudah on the track. Menjadikan isu lingkungan sebagai isu utama. Meskipun kita tertati-tati, karena memang kita start pada situasi yang memang tidak biasa. Pasca gempa dan pasca COVID. Mengambil isu lingkungan sebagai core isu menjadi 2 misi dalam RPJM. Ya, dan NTB Asri Lestari, kemudian Mandiri. Ada NTB hijau dan lain. Itu sudah sangat luar biasa. Ini langkah maju. Karena begitu kita salah mengolah lingkungan, itu seluruh cadangan uang kita membiayai untuk recovery. Recovery itu habis itu ya. Biaya recovery jauh lebih berat, jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari biaya kita merintis. Betul, saya sepakat itu. Saya kira, kalau itu kita anggap sebagai achievement, sebagai prestasi. Nah, dalam situasi itu di sektor lingkungan hidup, sahabat Harmoni, kita sudah bisa menemukan model bagaimana mengolah lingkungan terutama sampah. Sampah kita sudah punya TPA Kebun Kongo yang tadinya menggunakan metode open dumping, kemudian dibiarkan saja tanpa diolah. Begitu 2019 awal take over oleh provinsi TPA, kita benahin pelan-pelan, itu biaya banyak. Maksudnya take over oleh provinsi dulunya? Sebelumnya dikelola oleh Lombok Barat sama Kota Mataram. Oh iya. Itu kalau teman-teman Harmoni lihat, itu tingginya landfill itu pada ketinggian 25 meter. Udah kayak bukit ya. Kayak bukit. Dan di berbagai TPA di Indonesia, kebakaran. Bandung kebakaran, Bali kebakaran, Bajo kebakaran, banyak tempat kebakaran. Jogja kebakaran. Nah, kita alhamdulillah bisa memitigasi itu. Karena kita belajar terus. Lindi yang selama ini jadi masalah, kita bisa kemudian treatment dan bisa membuang air lindi dengan kadar komponennya di bawah baku. Jadi tidak mencemari. Tidak mencemari. Dan kita belajar banyak. Dan itulah kos pembelajaran yang mahal. Bisa menemukan pola dan kemudian menjadikan itu sebagai pengalaman. Dan sekarang TPA Kebun Kongo menjadi tempat belajar seluruh orang Indonesia. Jadi seluruh orang Indonesia sekarang pada belajar ke TPA. Karena TPA itu mengelola 3 unit pengolahan. Satu pabrik RDF, SRF, mengolah sampah, kemudian menjadi pelet sampah, memisahkan sampah, menjadi kompos, menjadi berbagai produk. Yang tadinya sampah dibuang ke landfill itu pada angka 300 ton sehari, itu bisa dikurangin. Setelah tadi diolah tadi. Di samping itu ada gerakan pelan-pelan memilah sampah dari itu. Yang kedua yang dikelola oleh TPA itu ada namanya TPST pengolahan sampah limbah B3 menggunakan teknologi insinerator. Limbah B3. Pasien case. Jadi bekas sepet, bekas macam-macam itu. Jadi yang sampah-sampah rumah sakit itu langsung dibawa ke sana. Jadi nggak perlu harus ke Jawa. Nah, dan itu menjadi satu-satunya insinerator yang dibantu oleh Kementerian LHK, ya, dari 10 provinsi, kami yang jalan. Yang 9-nya? Mangkrak. Baju itu banyak dicuri mesin-mesinnya. Banyak yang mangkrak. Kenapa? Karena ada spirit leadership ketika itu yang mengawal isu ini. Namanya Ibu Wakil Gubernur.
Seperti Rohmi Jalil. Umi Rohmi. Beliau yang mengawal ini. Dan sekarang 1 bulan yang lalu 12 provinsi belajar ke sini, bimbingan teknisnya ke sini ke LHK untuk melihat bagaimana praktik pengolahan insinerator oleh pemerintah, meskipun kami kemudian membuat kerjasama dengan pihak yang lain. Itu dari sisi sampah. Sekarang kita punya TPST pengolahan sampah organik di Besar. Di sisa-sisa makanan dari mall, dari rumah makan, dari mall-mall besar, ya, dari restoran, dari pasar, kemudian diambil dan diolah menjadi ulat maggot. Oh, yang maggot yang pernah datang orang Korea pada kesana itu ya. Itu oleh Korea, kemudian itu berkembang. Inilah prinsip-prinsip sirkular ekonomi kita lakukan di NTB. Salah satu achievement yang penting juga selama 5 tahun ini, kita pelan-pelan merubah paradigma orang yang melihat sampah sebagai masalah, tapi melihat sampah menjadi sumber daya. Sampah adalah emas. Sampah adalah uang. Itu yang kemudian memicu kita berubah. Ya. Kita kemudian mengedukasi, mempengaruhi kabupaten kota untuk, ayo di RPJM kalian mesti masuk nih spirit paradigma isu lingkungan itu jadi kan isu sampah utama juga gitu. Karena sampah betul-betul menjadi masalah di NTB. Padahal kita tahu NTB ini adalah daerah atau kawasan strategis pariwisata nasional. Ada super prioritas di sini. Betul, Mandalika ya. NTB diapit oleh Bali dan Labuan Bajo. Jadi kita mesti siap dengan hospitality, kenyamanan, comfortability gitu, dengan situasi. Dan isu lingkungan membackup itu, ya mendukung, mensupport sebagai destinasi prioritas. Itu dari sisi persampahan. Jadi sekarang kami jauh lebih advance ya. Kalau kita lihat angka gini, orang jika ingin melihat satu daerah dia bagus tidak mengolah sampahnya, cukup melihat indikator di neraca sampah. Neraca sampah itu gimana maksudnya? Jadi neraca sampah itu di komponennya ada 2, ya, aspek pengolahan dan aspek pengurangan. Pengurangan itu artinya sampah kemudian diolah menjadi maggot, menjadi kompos. Itu berkurang. Tapi kalau penanganan pengolahan itu kemudian di TPA regional diambil kemudian dibawa ke. Nah, kita di 2018 ya, angka neraca sampah NTB pada angka 10%. Artinya dari total sampah yang ada di NTB ini baru 10 yang terkelola. 90%-nya dibuang kemana, di laut, sungai, selokan. Betul. 90%. Yang 10% ini yang ke TPA itu yang diambil pakai mobil, pakai truk. Iya. Nah, sekarang pada angka 64%, ya, 60 kali lipat. Jadi lebih banyak yang dimanfaatkan daripada yang terbuang jadinya. Jadi cara gampangnya melihat itu. Pada angka 60%. Bahwa masih ada sampah yang berceceran, ya itu dia yang 35%. Ya, dari 64 yang sudah terolah 35. Lantas bagaimana dengan kehutanan? Ya, mengolah hutan ini kan tidak seperti mengolah pertanian. Ya, betul. Tidak seperti mengolah peternakan. Karena apa? Karena tanpa dinas peternakan pun orang akan tetap pelihara bebek, sapi, kuda, kerbau tetap. Betul. Tanpa dinas pertanian pun petani tanam padi, tetap nanam palawija. Tapi kalau hutan tanpa dinas kehutanan hancur masa depan orang. Sambil ngopi, Pak. Hancur masa depan orang. Ya. Kopi ini juga itu diklaim oleh dinas sektor lain sebagai komoditas dia. Tapi faktanya yang paling banyak di hutan itu kopi. Berarti dinas lain itu mengklaim bahwa kopi ini komoditas kami nih, bukan komoditas dari LHK gitu. Bukan. Ya. Maksudnya faktanya lebih luas di kita. Jadi itu. Oleh karena itu memang mengolah hutan itu dengan karakteristik sumber dayanya yang multi usaha, multi spesies, multi manfaat, ya, tidak bisa menggunakan satu strategi. Iya, betul. Kerusakan hutan kita bukan disebabkan oleh satu faktor, tapi oleh multifaktor. Apalagi jenis sumber daya hutan itu kan melintasi batas administrasi, ya. Kemudian ya cara menangannya juga nggak seperti biasa. Apalagi dengan luas hutan 1.071.000. Itu luas hutan NTB. Masuk di antara Taman Nasional dan lain-lain. Tapi di kita mungkin sekitar 800-an ribu ya. 800-an ribu dibagi sama petugas kami itu 1:2.000 kira-kira. Berarti satu
pegawai harus dia dinas mengawasi LHK 2000. menjaga. Itu pegawai itu termasuk yang di Termasuk umum semuanya, semua. masuk itu. Nggak ada di kantor tuh. Ada yang satu pegawai 2000 hektar ya. Ya. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya kerja kami di kehutanan. Teman-teman merasakan misal di BKSDA. Ketika kemarau, ya, orang teriak nggak ada air. Ketika hujan, orang teriak banjir. Banjir. Dan semuanya tertuju ke kehutanan. Padahal penyebabnya hancurnya hutan bukan oleh kami sebagai faktor tunggal. Tapi karena ada faktor lain, ada sektor lain yang juga ikut bermain. Yang terjadi ini kan kita sedang merebut ruang. Ruang hutan yang sudah kita delineasi sedemikian rupa dengan berita acara yang begitu ketat, ya. Udah ada pal-palnya, udah ada pal-palnya itu jebol juga. Jebol juga. Kenapa? Karena selama pemerintah daerah, kabupaten kota, mindsetnya, paradigmanya, ya, lemah sekali menggunakan paradigma sustainability. Ya hancurlah alam kita. Sustainability itu mensyaratkan kemudian ada analisis daya dukung. Seluruh dokumen perencanaan sekarang, baik KLHS, RT, RW, RPJP, RPJMD, harus basisnya adalah daya dukung daya tampung. Daya dukung daya tampung menjadi material utamanya. Dan itu kemudian masuk menjadi dokumen KLHS. KLHS sebagai syarat untuk adanya RT, RW, RPJM. Jadi, nah, cuman pertanyaannya, ketika dokumen ini ada, apakah si leader dari daerah itu dia baca nggak dokumen ini? Dia jadikan panduan tidak dokumen ini sebagai peta jalannya dia, sebagai kompasnya dia masuk ke memimpin daerah itu. Jadi kitab sucinya lah ketika. Jadi kitab sucinya. Menurut saya tidak semua melihat itu sebagai kitab suci. Karena apa? Faktanya, ya, ini data serius nih ya. Okay. Data luas monokultur jagung di Bima Dompu Kota Bima itu pada angka 202.000 hektar. 202.000 hektar. Untuk di 3 wilayah ini, belum Sumbawa ya. Dari 202.000 hektar ini, 117.000 hektar itu monokultur jagung berada pada kemiringan terjal di atas 30. Ya, kelerengannya curam itu. Bisa dibayangkan, 20 jadi curam, apalagi 30. 30 ya. Udah begini deh. Udah begini. Itu hasil riset BRIN dan Islamic Valley. Dari 202.000 hektar itu, 58.000 hektar jagung ada di kawasan hutan. Pertanyaannya kenapa Dinas LHK nggak berjuang? Kami sudah berjuang, tapi ada proses lain di kamar yang lain yang tidak sejalan sama kami. Apakah itu? Kalau kita baca dengan teliti proses perubahan tutupan lahan di Bima Dompu Kota Bima, ya. Dari hutan primernya begini, sekarang hutan sekundernya begini. Jadi begini dia. Ya. Hutan primernya turun tutupan lahannya, hutan sekundernya naik. Ya, hutan sekunder ini ya alang-alang, ya, rawang. Nah, apa yang terjadi di sana selama 10 tahun terakhir? Keberadaan pabrik kondrayer yang menjadi penampung dari seluruh jenis jagung. Dan dari jagung manapun itu ditampung sana. Hatta dari jagung kawasan hutan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada regulasi perda tata kelola usaha kondrayer itu yang mengharuskan mereka punya lahan itu. Jadi lahan binaan sendiri lah gitu. Jadi sebenarnya kelemahannya, sebagai orang yang pernah bersekolah, sekira teman-teman juga bersekolah semua, kan gampang juga dihitung. Kapasitas terpasang dari pabrik itu berapa? Anggap saja 100.000 ton setahun. Gampang. Berapa luas yang dia butuhkan untuk menghasilkan 100.000 ton? Jangan-jangan luas baku lahan tanaman jagung itu lebih kecil dari kapasitas terpasang. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya mereka merambah hutan. Iya, cari lahan lain. Karena ada permintaan di situ. Betul. Inilah problem yang kita hadapi. Jadi rusaknya hutan di Pulau Sumbawa, bukan Lombok ya, di Pulau Sumbawa. Itu bukan karena kita tidak siap. Kami sudah berjuang sedemikian rupa. Tapi ada faktor lain yang membuat ini perusakan hutan terjadi akselerasi, percepatan.
karena ada trigger itu. Terus apa solusinya? Dia bertanya. Apakah di DLHK tidak siap, tidak mampu mengatasi itu? Ya selama situasinya begitu, ya coba dibayangkan upaya melakukan rehabilitasi, ya, dan upaya melakukan pengerusakan, penebangan dan perambahan itu seperti kutub utara dan kutub selatan. Ya. Upaya perambahan, penebangan, illegal logging itu kan seperti deret hitung. Ya betul. Cepat bertambah sekali. Ya. Berkali lipat. Atau bahkan seperti deret ukur ya. Yang ini terbalik. Rehabilitasinya. Itu belum kita hitung faktor alam. Manusia serta hewan. Betul. Karena orang Pulau Sumbawa itu yang dikandangin itu adalah tanamannya. Tanamannya, bukan hewannya. Bukan ternaknya. Yang di Lombok itu yang dikandangin hewannya. Itu saja kita sudah berbeda ya. Gitu kan? Nah, inilah situasinya yang kita hadapin sekarang ini. Jadi pada banyak kasus yang kemudian mencerca kehutanan, kadang-kadang nggak basisnya data, ya basisnya emosi. Ya. Nah, kita mengajak diskusi orang seperti itu agak susah juga. Kalau kita pakai data, ayo kita buka-buka data sama-sama. Itu baru menarik diskusinya. Sehingga di banyak kasus misalnya, contoh dua kasus, dua lokus. Kalau kita lihat Dasari di Bima, ya Dasari di Bima, dan Dasmoyo di Sumbawa. Dasari di Bima, jangankan hujan lebat di Bima, hujan gerimis pun bisa banjir di Bima. Dan orang pasti akan mencerca kehutanan. Padahal teman-teman semua, para teman-teman Harmoni semua, sahabat Harmoni, kalau dilihat landscape bentang lahan dan tipologi lahan, tutupan lahan di Dasari itu hanya 25% kawasan hutan. Oh iya. 75% itu APL. APL artinya apa? Area penggunaan lain. Itu menjadi urusan kabupaten kota. Kalau kita mau bicara kewenangan. Betul. Atau itu urusan yang mudah diintervensi oleh kabupaten kota. Oleh Pemda setempat ya. Itu satu. Saya mau lurusin pikiran orang ya, supaya tidak sesat pikir teman-teman sahabat Harmoni. Yang kedua demikian juga di Dasmoyo. Dasmoyo ini das prioritas nasional. Yang di Sumbawa ya. Kabupaten yang hulunya itu Lantung, Lopok, Moyo Hulu dan sekitarnya. Berapa luas APL-nya? APL-nya luas 65%. Kawasan hutannya 35%. So, kalau APL-nya lebih luas dan rusaknya lebih parah. Karena tradisi bertaniannya bukan bertanian agroforestry, tumpang sari, dia bertanian monokultur jagung, monokultur padi, dibakar. Itulah yang membuat kemudian Dasmoyo itu, jangankan hujan lebat, hujan gerimis pun bisa banjir. Jadi kita nggak mungkin bisa saling menyalahkan. Kita mesti duduk bersama, buka peta sama-sama, buka data sama-sama. Tetapi kami di DLHK tidak menyerah. Kita masih tetap berjuang agar kemudian masyarakat sekitar kawasan hutan itu sejahtera. Mungkin kalau sejahtera terlalu tinggi, tapi minimal ada peningkatan pendapatan. Contoh, kalau kita lihat Lombok, ya, kacamata kita mesti melihat Lombok Utara, bagian utara, dan Lombok bagian selatan. Bagian utara itu dari mana? Dari ujung Suwile itu, ya, ujung Suwile masuk ke Aibua, Batu Kliang Utara, masuk ke Narmada, Lingsar, sampai ke Pemenang, sampai ke ujung. Itu Lombok bagian utara. Itu yang di lingkarnya Rinjani itu ya. Ya, Greenbelt Rinjani. Beda sama Lombok bagian selatan, yang kering kerontang, ya, mungkin kehidupan susah di sana. Demikian juga melihat NTB. Melihat NTB itu mesti melihat Lombok dan Sumbawa. Dua pulau ini dua berbeda sekali. Nah, apa yang saya mau katakan ke teman sahabat Harmoni? Teman-teman di Lingsar, di Narmada, di Batu Kliang Utara. Kemarin saya ke Batu Kliang diundang makan durian. Nggak ngajak. 3 hari yang lalu diundang ke Ganggelang, makan durian juga. Ya, nanti jam 3 saya ke Tahura makan durian juga. Saya ikutnya jam 3 nih. Ayo sahabat Harmoni, kita makan durian. Tapi sahabat Harmoni, jangan mimpi ingin panen tapi nggak pernah nanam. Itu nyuri namanya. Oleh karena itu, kita lihat mapping ya. Teman-teman di utara. Lingsar, Batu Kliang Utara. Mereka punya lahan 25 ari sampai 50 ari di areal perhutanan sosial HKM.
Oh iya, biar LKM. Tetapi di areal mereka itu, ya, dia tanam tajuk tingginya dia kemiri, pohon kemiri. Oh, dia ada lapisan-lapisan gitu. Tajuk kedua dia kemudian duren. Tajuk ketiga dia ada aren dan avokat. Tajuk keempat bisa kopi dan jahe. Sampai 4 strata mereka. Kalau kita mengolah tanah 4 strata, berarti kita akan manen setahun 4 jenis tanaman. Selemah-lemahnya iman. Betul. Malas-malasnya kita. Semalas-malasnya kita. Kemarin ada transaksi satu petani itu 75 juta. Sekali transaksi untuk durennya saja. Belum apokat, belum yang lain. Ya. Tapi teman-teman di Pulau Sumbawa yang hanya memilih jalan kesejahteraannya monokultur. Ya, sorry to say ya, kami tidak mengharamkan jagung, tidak. Yang kita mau kritik itu pola tanam. Jagung, ya. Coba cek petani jagung di Bima dong. Bandingkan sama petani agroforestry yang luasannya sedikit. Yang sedikit itu, yang hanya 50 ares, setengah hektar. Iya. Tapi setahun dia bisa transaksi 100 juta. Tidak ada biaya pupuk, tidak ada biaya herbisida, tidak ada biaya pipil segala macam. Itu bersih tuh, netto itu. Bandingkan sama petani jagung yang memilih jagung sebagai jalan kesejahteraannya, teman-teman di Pulau Sumbawa. Dia harus datang ke bank pinjam kur 25 juta sekali pinjam. Kemudian agunannya bisa sertifikat. Dia bawa pulang. Untuk bisa tanam jagung pada kemiringan, anggap aja kemiringannya 15. Landai sudah. Landai ya. 15. Kalau flat kita nggak khawatir ya. Oke, jagung itu mesti flat ya. 0 sampai 10. Itu idealnya. Tapi kan faktanya tidak. Data mengatakan dari 202.000 hektar, 117.000 hektar itu tidak layak tanam jagung. Nah, petani jagung itu datang ke bank pinjam kur 25 juta. Setelah itu dia mulailah bertani tanaman jagung. Dia beli benih 4 dus. Dia beli pupuk meskipun subsidi. Dia beli herbisida untuk menyemprot seluruh gulma. Seperti lapangan sepak bola. Setelah itu dia pelihara. Mau panen dia sewa pipil, sewa macam-macam. Belum dipagar ya? Belum dipagar. Begitu panen, masuk ke kondrayer. Di kondrayer itu bilang, Pak, jagung Bapak ini tidak bisa kami hargain per kilonya 5.000. Loh, kenapa? Karena kadar air Bapak terlalu tinggi. Jadi kami hanya bisa hargain 4.000. Bukankah itu sudah jatuh tertimpa tangga lagi? Betul. Sudah seperti itu suasana petaninya, hutan pun rusak, banjir di mana-mana. Gimana untungnya? Apa kita cukup bangga yang mengatakan bahwa kita ini daerah swasembada pakan ternak? Itu untuk siapa semuanya? Bandingkan sama teman-teman di Lingsar, Narmada, Sesaut, ya, yang hari ini kita warga Kota Mataram tidak ada kekurangan air minum. Karena hulunya tuh aman, tutupan lahannya bagus. Bandingkan sama teman-teman di Bima Dompu, di atas Dam Tanju, di atas Dam Mila, hancur semua. Tinggal pilih. Begitu Mas, kalau saya bicara lingkungan itu agak sedikit. Iya, semangat Pak ya. Semangat ya, karena masa depan manusia ada di sana. Betul, iya. Kita juga. Maka carilah pemimpin yang paham masalah. Kayak orang di lampu merah aja Pak, tuh yang dicari itu kan yang di bawah pohon tuh. Karena nyari teduh kan masih ada pohon. Oke, tadi Pak Kadis sudah menjelaskan tentang 2023 ada capaian-capaiannya. Berarti capaian-capaian tadi yang membuat Pak Kadis itu kemarin mendapat penghargaan Pak ya. Kemarin masuk dari 5 besar kepala dinas provinsi LH ya. Bukan K ya. LH ya. Tepuk tangan dulu. Untuk Kadis. Bukan kehutanan, ya. Hidupnya. Oh, jadi 5 besar ya atau 5 terbaik atau gimana kemarin? Ya, jadi memang setiap tahun itu kan KLHK kan merilis ya. Merilis namanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Di KLH itu ya. Bahkan tahun kemarin 2002 KLHK buat satu instrumen baru penilaian namanya Indeks Respon IKLH. Indeks Respon. Ya. Ternyata 2022 itu Provinsi NTB itu terbaik indeks responnya. 2022. Kemarin saya terima penghargaan di Jogja oleh Ibu Menteri. Akhir tahun 2022. Jadi sebenarnya kalau kemudian saya masuk 5 besar itu nggak ahistoris. Ada reasoningnya, ada argumentasinya. 2022 kami udah terima provinsi terbaik loh, kategorinya indeks respon. Respon. Nah, itu ada proses.
KLHK, dirjen tertentu kemudian melihat data indeksnya. Mereka menemukanlah 10 provinsi terbaik. Kemudian mereka seleksi lagi 10 itu, ada presentasi, ada macam-macam. Tersortirlah jadi 5. NTB masuk lagi. Kemarin kami presentasi lah di depan Dewan Juri. Dewan Juri itu kan semua profesor doktor semua tuh. Yang akademisi lah. Expert semua gitu. Ya. Dan ada mantan dirjen juga di situ. Presentasi lah di situ. Nah, jadi banyak orang bertanya, terutama teman-teman di Pulau Sumbawa. Kenapa kali LHK NTB itu 5 besar terbaik? Masalah hutan ini hancur lebur. Ya kalau nggak basis datanya sih mengatakan hancur lebur. Lihat data. Kalau dia nggak punya data, buka citra, analisis citranya, ground check, hitung dia. Boleh enak kita diskusi. Betul. Kalau dia bilang hancur yang dia maksud itu kan ketika dia dilihat di samping rumahnya. Betul. Ya, dia nggak lihat di KSB masih bagus, di mana-mana. Buat saya sih nggak ada masalah, itu dinamika biasa. Tetapi saya sampaikan, meskipun hutan kita ini bukan hancur ya, angka lahan kritis yang dirilis oleh BPDAS di NTB itu kan 49.000 hektar. Ya, dari 1 juta sekian. Dari 2 juta. Oh, 2 juta keseluruhan luas provinsi ya? Provinsi. Artinya taruhlah 500.000 hektar. Dalam dan luar kawasan. Yang kawasan hutan itu kan 190.000 hektar yang kritis. Itu. Selebihnya luar kawasan. Nah, dari angka itu saja teman-teman semua, IKLH NTB yang dirilis oleh KLHK, dari 4 parameter IKLH ini, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Hanya tutupan lahan yang negatif, tidak bisa terpenuhi dari target. Yang 3 ini baik, melebihi target, baik target RPJMD maupun target KLHK. Kita katakan, betul bahwa hutan kita mengalami situasi begini. Dan kita tidak pernah membuat pembenaran. Kita akui, data IKLH memang negatif. Tetapi bukan karena ini negatif, yang 3 baik ini dihancur. Dihancur ya. Gitu. Ya mesti cara berpikirnya, ya mesti ya pokoknya by data lah. By data lah. Nah, itulah yang kami sampaikan. Bayangkan dari 5 provinsi 5 besar itu, hanya di NTB yang punya kemampuan atau kapasitas fiskalnya rendah. Berarti maksudnya anggarannya kecil. Ya. Sementara yang lain, Jawa Timur itu kapasitas tinggi. Ruang fiskalnya, kapasitas fiskalnya. Kaltim, siapa yang nggak tahu Kaltim dari kaya? Paling kaya. Kalsel, siapa yang nggak tahu orang paling kaya? Sumatera Selatan, siapa yang nggak tahu orang paling kaya? Dan muncul NTB yang fiskalnya kecil, rendah ya. Ya. Nah, oleh KLHK, teman-teman juri itu, Bapak Ibu juri itu ada mantan duta besar, profesor yang mereka tertarik. Ketika kami sampaikan beberapa inovasi di persampahan di mana-mana, mereka bilang begini, ini menarik. Dengan ruang fiskal yang terbatas, tapi mampu mengalokasikan uang untuk lingkungan hidup, ini aneh buat Indonesia. Ada strateginya tuh, Pak Kades? Ya kembali kepada leadership orang. Oh iya. Leadership pemimpin di saat itu, yang kemudian dieksekusi oleh pemimpin di bawahnya. Itu dari atas sudah satu komando lah. Nah, kita ini kan tergantung direktif pimpinan. Itulah yang buat NTB ini banyak inovasi persampahan. Orang bertanya, apa inovasi kehutanannya? Bertanya. Betul. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, saya kira teman-teman pasti tahu bagaimana kerja kerasnya BPDAS membangun rehabilitasi. Membangun rehabilitasi hutan di Pulau Sumbawa itu. Ya. Pagi hari kita tanam, sore hari pasti dimakan ternak. Betul. Nah, itu pasti dimakan ternak, karena nggak mungkin kita pagar kawasan hutan. Iya. Akhirnya orang bertanya, kenapa perhutani sukses membangun hutan di Pulau Sumbawa? 26.000 tahun 92 mulainya. Oh, yang Jati itu ya? Jati itu. 26.000 perhutani bangun hutan di Pulau Sumbawa, 18.000-nya di Sumbawa Besar, di Sumbawa. Kita bilang, harga satuan RHL-nya Provinsi NTB dan harga satuan RHL-nya perhutani beda jauh. Jadi nggak bisa apple to apple. Apple dong. Ya, perhutani itu bisa bersatu mandor itu 100 hektar, 150 hektar. Kita per satu pegawai 2.000 hektar. Apple to apple. Jauh sekali. Itulah situasinya. Dia perusahaan fleksibel pengelola uangnya. Kita ini pemerintah mau rubah anggaran aja harus persetujuan DPR. Betul. Itu 3 hal. Ini nggak bisa apple to apple. Terus apa solusinya?
membangun hutan di Pulau Sumbawa itu ya nggak bisa dengan cara-cara biasa sekarang. Makanya sejak 2022 begitu saya menjabat, saya perintahkan seluruh resortnya KPH Tahura. Resort ini baru udah paling bawah, paling tapak gitu. Paling tapak itu, paling kecil itu. Saya perintahkan buat demplot. Akhirnya kita buat branding namanya Orot. One Resort, One Demplot. Oh, Orot. Ya, satu resort, satu demplot. Demplot ini dibuat oleh teman-teman di resort, kepala resortnya berserta stafnya. Itu swadaya, nggak ada biaya. Ambil bibitnya di BPDAS, tanam rame-rame, pelihara dia, sampai besar, sampai sukses. Demplot inilah yang kemudian menjadi pusat edukasi dan penyuluhan masyarakat. Inilah cara kita membangun hutan. Ada stratifikasi seperti yang terjadi di Lingsar, yang 4 strata tadi itu ya. Artinya membangun hutan itu tidak seperti membangun telapak tangan. Tidak seperti menanam cabai 3 bulan tumbuh. Kita ini bertahun-tahun berjuang untuk bisa membawa praktek agroforestry, wanatani, tumpang sari di Lombok bagian utara ke Pulau Sumbawa. Itu yang kita lakukan. Ini investasi jangka panjang dan hasilnya bukan setahun 2 tahun. Kita butuh konsistensi dan dukungan semua orang, semua pihak, baik donor, NGO maupun pemerintah kabupaten. Jadi ini ada di 74 titik Orot ini, One Resort One Demplot, ada 224 hektar semuanya. Harus sukses selama saya menjabat. Itulah yang menjadi legasi teman-teman itu. Saya perintahkan semua Pamhut, kalau kalian punya lahan pribadi, tanam jadikan itu sebagai contoh kalian. Dan masa tidak ada cara lain. Dan sekarang 2024 kita sekarang berubah paradigma RHL. Saya sudah diskusi sama BPDAS. Sekarang kita perbanyak petani-petani perhutanan sosial, KTH-KTH itu, untuk bisa memproduksi bibit sendiri. Oh, jadi nggak lagi kayak kemarin minta ke BPDAS, minta ke Selama 65 tahun kita ber-NTB ini. Selama 65 tahun orang Pulau Sumbawa itu tergantung pada bibit yang berasal dari Lombok dan Jawa. Selama 65 tahun. Sudah saatnya orang Pulau Sumbawa itu buat bibit sendiri, tanam sendiri. Caranya gimana? Kasih ilmunya. Betul. Makanya dari semua KPH Tahura tahun depan kita alokasikan anggaran untuk pelatihan okulasi vegetatif. Berarti 2024 tuh salah satu targetnya atau rencana Dinas LHK adalah tadi ya? Itu. Sehingga nanti per satu KPH minimal ada satu penyedia bibit sendiri. Petani PS harus bisa buat bibit sendiri. Jangan lagi dia bergantung bibit pada Lombok dan Jawa. Itu cara kita merubahnya sekarang. Melakukan proses transformasi dari cara-cara ber-RHL yang seperti biasa. Dirubah sekarang. Kita kasih dia ilmunya membuat bibit, sehingga dia bisa bikin bibit sendiri tanpa harus ke Lombok. Kalau orang Lombok, saya tinggal di Lombok, kita semua tinggal di Lombok, punya uang 200.000, bisa pakai motor datang ke Lingsar, beli bibit, dapat 4 pohon. Iya. Tapi orang Pulau Sumbawa punya uang 200.000, nggak mungkin beli bibit. Nah itu 200.000 itu hanya ongkos untuk datang saja. Betul, nggak nyampe malah. betul. Tapi kami butuh, Sobat Harmoni semua, dukungan kabupaten kota. Yang kita urus ini manusianya sama nih. Nggak ada manusia NTB, manusia kabupaten. Ya, yang kita urus manusia sama, wilayah yang sama. Kita hanya dibatasi oleh batas imajiner saja. Yang namanya kewenangan. Ini yang kita lakukan sekarang. Nah, Pak Umar, Kepala BPDAS setuju. Kita mesti perbanyak ini. Dengan begitu banyak orang-orang buat bibit di Pulau Sumbawa, akan muncul rasa keinginan orang untuk mau nanam. Karena harga bibitnya murah. Bibitnya ada, murah ya, pasti nanam gitu kan. Apalagi sekarang kita bawa bibit dari Lombok, dari Jawa ini kan nyampe di Wawo, nyampe di Soromandi, nyampe di Batulanti, udah stres bibitnya. Belum lagi harganya. Begitu dia stres, layu, butuh waktu untuk tanam. Iya. Inilah kita mau coba bergeser sekarang. Yang kita lakukan. Itu berarti 2005 salah satunya adalah menciptakan petani bibit produktif sendiri ya di Sumbawa, itu satu. Kemudian apa mungkin ada lagi 2024 kira-kira akan menjadi resolusi kita. Kita melihat praktek-praktek laju illegal logging, snorkeling di mana-mana. Saya kira teman-teman di KSDA paham situasi snorkeling. Pasca Permen 20 kita hancur lebur semua. Nah sebelumnya kan masih ada tapisannya tuh. Masih ada sortirnya. Masih ada alat penyaringnya. Namanya SAT-DN. Itu alat saring yang menurut saya efektif. Begitu dibuka ini seperti air bah. Karena teman-teman, akhirnya kemudian kita berpikir, 2024 LHK, Tahura, KPH harus punya pasukan reaksi cepat. Oh iya. Kita siapkan pasukan reaksi cepat untuk di Bima Dompu 1 unit dan Sumbawa 1 unit. Itu pasukan tuh maksudnya Polhut atau gimana? Polhut dan Pamhut.
Gabung. Nanti kita minta bantuan TNI Polri untuk mengajarin, kemudian membina, kasih coaching untuk menghasilkan satu pasukan khusus yang cepat. Begitu ada kejadian perambahan, kumpul, sikat. Jadi gerak cepat ya. Gerak cepat, sidik segala macam. Iya. Itu yang kita lakukan di Rwanda. Yang terakhir soal volunteering. Oh iya betul, 2045 ya kalau volunteering. Itu gimana tuh bahasa sederhananya nih biar teman-teman kita atau sobat harmoni kita nih apa ya mudah memahami tentang volunteering itu. Itu volu itu kan bahasa orang di seberang sana ya. Jadi sahabat harmoni semua, jadi memang pemerintah Indonesia ini kan sudah punya komitmen ya, untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya ya, dan punya komitmen dengan dunia namanya NDC, National Determinant Contribution. Itu dia harus bisa menurunkan emisi yang disebabkan oleh industri, oleh kendaraan, oleh pertanian, oleh sampah, oleh pengrusakan hutan. Itu senilai 31% jika menggunakan kekuatan sendiri. Business as usual. Dan 43% jika ada bantuan internasional. Itu janjinya Presiden Jokowi, itu janjinya Indonesia pada dunia. Tugas kita menurunkan itu. Kenapa emisi jadi masalah? Ya karena tadi itu, ya hujan nggak diprediksi lagi. Perubahan iklim terjadi, itu akibat perubahan iklim, pemanasan global. Nah, gas rumah kaca emisi ini kan membuat pemanasan global dan semuanya berubah. Tugas kita menurunkan itu. Ada 5 sektor nih, ya, yang menyebabkan emisi. Yang meningkatkan emisi tadi ya. Satu sektornya ada energi. 2 sektornya industri. Energi, industri. Ketiga sektornya pertanian. Jadi pembukaan lahan pertanian skala masif itu menimbulkan emisi CO2 dan gas metan. Keempat, sampah. Selama sahabat harmoni tidak mengolah sampah, ya, tidak memisahkan sampah sejak dari rumah, itu menghasilkan gas metan. Gas metan itu jauh lebih berbahaya dari CO2. Gas metan itu maksudnya yang sampah busuk itu. Sampah busuk itu kan bau tuh, itu gas metan. Itu gas metan itu. Itu jauh lebih berbahaya dia ketimbang CO2. Kalau CO2 kan dari knalpot kayak gitu. Nah, sektor yang terakhir namanya volu. Volu bahasanya BKSDA kan Forest and Other Land Use. Artinya kehutanan dan tata guna lahan. Dan itu yang kita mau turunkan. Apa yang kita lakukan? Hutan yang bagus kita jaga dia supaya tidak dirambah. Supaya CO2 gas metan yang dihasilkan dari praktek-praktek tadi itu diserap oleh pohon. Oleh hutan yang bagus itu. Makanya Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat harmoni, kalau pada waktu siang hari, waktu panas, teman-teman kan pasti berteduh di bawah pohon. Kan sejuk. Iya, sejuk. Kenapa? Karena pohon pada waktu siang hari mengeluarkan oksigen. Menyerap CO2. Makanya kalau kita tidur di bawah pohon siang hari, adem kita. Nah, CO2 ini ditangkap oleh pohon lewat proses fotosintesis, metabolisme pohon, dan lain-lain. Disimpanlah CO2 ini dalam sersa, akar, batang, dan lain-lain. Itu disimpan. Itulah proses metabolisme itu. Tetapi ketika sahabat harmoni menebang pohon, itu sama dengan melepas CO2 dan membuat CO2 yang di udara itu nggak bisa keserap. Makanya, kalau kita sekarang panas, ya akibat hutan tidak ada, ya sekarang beli AC nih, kurang 1 tambah 2, konsekuensinya apa? Bayar listrik tambah mahal tiap bulan. Konsekuensinya apa? Harus cari uang lebih keras hanya karena orang nebang pohon. Itu pun nggak cukup. Akibat teman-teman harmoni tebang pohonnya merusak habitat satwa liar seperti monyet. Sekarang banyak monyet curi roti di rumah orang. Banyak monyet curi telur di perkampungan orang. Karena apa? Karena sahabat harmoni tebang habitatnya, rusakin habitatnya. Ketika kita menebang hutan, ya sama dengan kita memutus rantai makanan. Yang terjadi itu banyak sekali masalah. Jadi sederhananya volunteering itu menurunkan emisi tadi ya, emisi itu. Lewat keberadaan pohon-pohon. Iya tadi. Dan masa depan terakhir, dan kami di NTB strateginya adalah kita akan perkuat penurunan emisi dari sektor kehutanan lewat perhutanan sosial. Oh ya, jadi akan
dimantapkan lagi ya perhutanan sosial yang sudah bila perlu disebarluas tuh. Yang tadi yang di Lingsar dioper kan, ke apa? yang di Lingsar yang tutupan lahannya masih bagus, kita mesti dorong dia untuk menghitung berapa potensi serapan karbon. Kan bisa dijual juga tuh ya. Nah, ketika karbonnya dijual, itu bonus buat mereka. Iya. Bonus dari perdagangan karbon. Berarti tadi perhutanan sosial tuh banyak dong, berarti bisa dapat tanamannya tadi, dapat tanamannya, dapat airnya, dapat juga karbonnya juga. Iya, ayo apa kita rame-rame mengajukan perhutanan sosial untuk teman-teman yang orang bertanya, Pak, gimana Sumbawa. caranya transaksi karbon? Ini kan karbonnya nih barangnya nggak jelas nih. Bukan seperti kita transaksi beli sepatu di mall ada barangnya. Ini barangnya nggak ada nih. Gimana caranya nih? Nah, sahabat Harmoni, tanggal 26 September kemarin, Presiden Jokowi itu meresmikan namanya Bursa Karbon Indonesia. Carbon Stock Exchange Indonesia. Jadi kayak saham gitu. Saham kayak saham. Loh, kok bisa begitu? Jadi begini, sahabat Harmoni. Contoh tadi ya, ada perhutanan sosial HKM di Lingsar, namanya Giri Madya. Ya, dia punya 300 hektar. Kita hitung potensi karbonnya, serapan karbonnya. Oh, ada 2 juta ton setahun. Dia menyerap karbon. Kemudian kita daftarkanlah HKM ini ke sistem registry nasional, SRN namanya, aplikasi Kementerian LHK. Di sana muncul potensi karbonnya, muncullah sertifikat SPE namanya, sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Dapatlah sertifikat. Sertifikat ini yang diperdagangkan di bursa. Jadi kayak apa? Obligasi. Sertifikat tanah lah. Kayak obligasi kayak apa gitu. Keren. Yang kemudian diperdagangkan di karbon. 2 ton serapan dia harus dibeli oleh pabrik yang mengeluarkan asap CO2 itu. Yang di atas batas atasnya. Kalau dia mengeluarkan 2 ton CO2, dia harus beli ke petani Giri Madya tadi supaya netral, zero emisi. Itulah kira-kira penjelasan sederhana ya tentang carbon trade ya. Oke, ini sudah cukup lumayan lama kita ngobrol nih. Mana ada kopi jadi tambah seru nih. Terakhir nih, Mas Jul, Pak Kadis, pesan nih untuk Sobat Harmoni kita yang rata-rata menurut kita Gen Z atau siapa saja yang menonton Sobat Harmoni, apa nih yang ingin Mas Jul sampaikan ke Sobat Harmoni? Ya, alam, hutan, ekosistem, panorama yang indah, ya Tuhan sudah menciptakan dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya ciptaan, kata Al-Quran. Dan itu adalah titipan, bukan warisan, titipan yang diserahkan kepada saya, Kadis LHK, kepada Kepala BKSDA untuk menjaga, merawat itu semua. Ya, Gen Z itu, generasi Z, generasi Y itu, ya, adalah anak-anak generasi yang akan menikmati nanti alam itu. Kalau kita semua berkomitmen menjaga titipan itu. Kami akan mati semua, akan di take over oleh generasi Y, generasi Z. Di generasi kalianlah kemudian alam ini akan kami serahkan. Oke, jadi alam ini adalah titipan, maka kita semua punya tanggung jawab yang sama ya Pak Kadis ya untuk menjaganya. Oke Pak Kadis, sudah banyak nih kita diskusi hari ini. Terima kasih ya sahabat Harmoni dan anak kampung ya yang dulu tukang isi polybag sekarang jadi Kepala Dinas LHK Provinsi NTB. Jadi kantoran itu. Tukang isi polybag jadi Kadis. Atau jadi sinetron. Oke, demikian tadi podcast kita di episode 5 ini. Kita nanti ada giveaway ya untuk teman-teman. Nanti mekanisme giveaway-nya nanti mungkin kita akan share di di deskripsi YouTube episode kali ini. Ada souvenir ya? Ada souvenir ya untuk Pak Kadis ya. Ini pun sudah luar biasa nih. Kakak tua jambul kuning. Souvenirnya itu langsung. Berarti ini buat saya loh. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis. Terima kasih banyak. Ya, sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Yang tadi janjinya 30 menit malah jadi lebih ya. Ya, oke Sobat Harmoni, demikianlah tadi episode kelima dengan bintang tamu kita Bapak Jul Mansah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Pesan beliau tadi bahwa alam ini adalah titipan, maka marilah kita sama-sama untuk menjaga dan merawatnya. Sobat Harmoni, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih banyak.